Gunung bukan sekedar ketinggian, ia adalah pelukan alam bagi jiwa yang lelah. Setiap hembusan udara dingin, setiap kicau burung yang menyapa menjadi obat sunyi yang menenangkan. Pendakian adalah jeda, sebuah berhentian dari hiruk-pikuk kehidupan, tempat di mana raga ditempa, jiwa disegarkan, dan hati kembali tenang. Dan kini Gunung Sumbing jalur Gajah Mungkur yang kami pilih sebagai penyelaras hati kami. Gunung bukan sekedar tujuan, ia adalah perjalanan jiwa. Disinilah penat ditinggalkan, semangat ditemukan, dan doa-doa dibisikkan di antara kabut yang pelan menyingkap wajah biru segar. Karena sesuatu hal, tiba di basecamp agak terlambat dari jadwal semestinya. Dan ternyata menuju basecamp Gajah Mungkur ini melewati beberapa basecamp yang gunungnya pernah kami daki sebelumnya. Di antaranya basecamp Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu dan Gunung Sumbing via Garung. Sebelum melakukan pendakian, kita wajib mengikuti briefing dari tim basecamp Gajah Mungkur. Terus nanti Pos Ojek ada gerbang pendakian yang kita namakan sepanjang jalur. Entah nanti pas kalian naik atau besok pas turun, harus ikuti jalur yang sudah ada. Jangan sampai kalian lopos-lopos jalur. Materi briefingnya seputar kondisi jalur yang akan dilewati, keberadaan sumber air, dan tentang apapun yang harus kita lakukan selama pendakian. Sekitar 7 menit kita naik ojek yang mengantar ke Gerbang Rahayu. Dari titik inilah kita memulai pendakian. Dan kelancaran berdoa menurut kepercayaan masing-masing, koordinasi masing-masing, berdoa dimulai. Yes. Langkah pertama selalu menjadi tanda dimulainya sebuah perjalanan. Di hadapan kami, jalur menanjak membentang, seakan menguji tekad sebelum menyingkap keindahan puncak. Udara pagi yang sejuk menyapa, bercampur dengan aroma debu dan dedaunan hutan. Kami sadar, perjalanan ini tak hanya tentang sampai puncak, tapi juga tentang menikmati setiap detik perjalanan, tentang kebersamaan, dan tentang menemukan diri di tengah sunyinya alam. Di antara ribuan pepohonan, langkah terasa ringan seolah bumi mengajak berdamai. Cahaya matahari kadang sedikit malu menembus selai dedaunan, membentuk lukisan indah di tanah berdebu. Gunung Sumbing sendiri merupakan bagian dari sumbu imajiner Jawa, garis lurus yang penuh arti spiritual. Dalam sejarah Gunung Sumbing, gunung ini adalah bagian dari sumbu imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta atau Solo, hingga Laut Selatan. Konon, garis lurus ini memiliki makna spiritual dan mistis yang mendalam bagi masyarakat Jawa. Jadi, mendaki Gunung Sumbing itu seperti menapaki salah satu titik penting dalam peta kosmologi Jawa kuno. Gunung Sumbing adalah gunung berapi strato tipe A yang berarti pernah mengalami letusan hebat di masa lalu dan masih berpotensi aktif.
Jejak-jejak letusan kuno seperti kawah besar dan batuan vulkanik adalah saksi bisu dari kekuatan alam yang luar biasa. Mendaki Sumbing itu seperti menjelajahi museum geologi raksasa. Ayo jom. Wah. Ini dia mau pohon. 50 menit. Di atas Salim. Ngocak. Sampai pos 1. Pos 1 dah? Itu tadi pos 1. Sampai pos 1. Ya, 50 menit. 10 menit persis tepat. Nah, ini sama Pak siapa Pak namanya Pak? Nasrul. Pak Nasrul. Dari Surabaya. Surabaya. Sempat ketemu juga di Merbabu Suwanting ya. Mas, nggak apa-apa Mas. Mari Pak. Iya. Nama Gunung Sumbing konon sudah ada dan terukir dalam beberapa prasasti kuno peninggalan kerajaan-kerajaan Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah Gunung Sumbing sudah dikenal dan dihormati sejak ratusan tahun yang lalu. Penduduk lokal dan para petapa sering menggunakannya sebagai tempat spiritual. Semangat. Bayangkan aja kita berjalan di jalur yang mungkin sudah dilewati para raja atau pertapa di masa lalu. Dalam sejarah Gunung Sumbing yang kaya akan legenda, ada kisah tentang Kiai dan Nyi Ageng Sumbing yang dipercaya sebagai penunggu atau penjaga gunung. Cerita ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kearifan lokal masyarakat di lerengnya. Berikut. Kita pernah Mas. Nyaman dong. Nyaman. Tujuh, nyaman. Tanah di lereng Gunung Sumbing sangat subur berkat abu vulkanik yang kaya mineral. Wilayah ini telah lama menjadi lumbung pertanian penting, terutama untuk tembakau dan sayuran. Ekosistem gunung ini menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna endemik yang beradaptasi dengan ketinggian. Beberapa di antaranya mungkin adalah spesies langka yang telah hidup berdampingan dengan gunung ini selama ribuan tahun, menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistemnya. Kabut tipis turun menyelimuti hutan, membuat setiap langkah terasa seperti memasuki dunia lain. Pohon-pohon tinggi berdiri bisu, samar-samar tertutup tirai putih, seakan menyimpan rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani melangkah lebih jauh. Udara dingin menusuk lembut, namun menghadirkan ketenangan yang dalam. Suara ranting patah di bawah pijakan menjadi teman perjalanan, berpadu dengan bisikan angin yang menggema di antara pepohonan. Secara visual, Gunung Sumbing memiliki dua puncak yang tidak rata, atau dalam bahasa Jawa disebut sumbing. Karakteristik fisik inilah yang konon menjadi asal mula penamaan gunung ini.
Ya Jong. Kem Watu Talang. Masih Masih 1 jam lagi. nah, 1 jam lagi. Sumbing. oh ya. Sumbing cocok sekali buat pemula. Di blok A kita deh, blok A. Iya, di blok A. Karena cocok untuk pemula. Ya, jadi menggos-menggos begini. Pendaki muka. Langkah demi langkah kaki menapaki jalur yang mulai menanjak, seolah menyelam ke dalam pelukan hutan lebat. Pepohonan menjulang tinggi, batang-batang tua berbalut lumut hijau, menciptakan atap alami yang hanya membiarkan cahaya matahari menyelinap di sela-selanya. Tibalah kami di suatu tempat yang diberi nama pintu masuk atau gerbang Gajah Mungkur. Dan menurut petugas saat briefing tadi, mulai dari gerbang ini semua pendaki tidak diperkenankan untuk buang air kecil atau besar, meludah, bicara kotor, atau membuang sampah sembarangan. Itu bagus, tapi bagi kami hal seperti buang sampah sembarangan ataupun bicara kotor ya sejak awal pendakian dan dimanapun harusnya ya gak boleh dilakukan. Memang lokasi antara gerbang Gajah Mungkur ini hingga pos 3 relatif lebih bersih dibanding lokasi yang lain. Nah, kalau satu peta ini bisa bersih, kenapa tidak di sepanjang jalur saja? Meninggalkan rimbunnya hutan dengan jalan yang berkelok, kala menuju pos 3, langkah kiri terbuka di hamparan sabana yang luas. Di sabana ini, langkah bagai melukis jejak di atas kanvas alam yang tak bertepi. Rerumputan yang bergoyang pelan adalah samudra hijau keemasan. Berombak lembut digerakkan angin gunung yang setia membisikkan rahasia semesta. Langit membentang luas, menyatu dengan horizon tanpa batas. Tempat bumi dan langit bersua dalam damai. Di jalur ini kelihatannya mudah, tapi ternyata paduan kerikil dan pasir sangat menyulitkan langkah kami. Beberapa kali sempat terpeleset dan terjatuh. Saya sengaja untuk berjalan lebih cepat, meninggalkan 2 teman yang lain, dengan harapan bisa sampai di tempat camp lebih awal. Karena dengan banyaknya pendaki hari ini, tempat camp menjadi sangat sempit, penuh oleh tenda. Dan bersyukur saya mendapatkan tempat untuk mendirikan tenda, meskipun agak susah mendirikan tenda sendirian dengan tiupan angin yang lumayan kencang. Ya, 1 keong sudah mulai memasuki area camp. 1 keong. Berapa meter ini keong? Ya, 1 keong sudah berhasil sampai camp. Salaman dulu keong. Ya, hatlur. Ya, 10 meter sampai camp. 5 meter. Oh, sampai camp. Yes. Akhirnya kita sampai di Sunset Camp. Semuanya selamat sampai tujuan. Nah, ini kokinya masih istirahat tidur. Dan ini adalah pemandangan dari dalam tenda kita, melihat gumpalan awan di langit. Di kaki langit yang mulai merona senja, tenda-tenda berdiri berjajar laksana mozaik warna di atas hamparan bumi. Merah menyala bagai semangat yang tak pernah padam.
Biru teduh seperti langit yang melindungi, kuning hangat laksana cahaya mentari yang tertinggal, dan hijau lembut serupa doa alam yang menenangkan. Warna-warni itu berayun pelan diterpa angin gunung, seakan tengah menari dalam irama alam. Dari balik tiap tenda tersimpan kisah, tawa yang pecah di antara letih, aroma kopi yang menguap bersama dingin, dan hati yang diam-diam merasa damai. Ini peraturan ini dilarang oleh peraturan ini dilanggar oleh Halim. Tukang masaknya yang melanggar peraturan, terpaksa kita masak dalam tenda, ini harusnya nggak boleh. Nah, jangan ditiru ya, jangan ditiru. So guys, bakso Malang. Bakso Malang. Nah, bakso Malang. Jam 3 dini hari kami terjaga, terbangun dan meninggalkan sleeping bag yang melindungi tubuh kami dari suhu dingin semalam. Bersiap menjalani etapa terindah, yaitu menuju puncak. Persiapan muncak Gunung Sumbing via Gajah Mungkur benar-benar membuat kita mungkur. Ada telur, nasi, kecap, berambang goreng, nasi masakannya, Chef. nah. Di hari ini, ya teman juga puncak Sumbing, semoga diberikan kekuatan, keselamatan, dan kesempatan yang baik di hari ini. Untuk itu kita berdoa dulu untuk mengawalinya. Doa mulai. Selesai. Eyong, Yes. udara dingin menusuk kulit, tapi semangat tetap terjaga. Hangat oleh tekad dan harapan akan pemandangan yang menanti di atas sana. Setiap hembusan napas berubah menjadi uap putih yang cepat menghilang. Namun jejak langkah terus menguat, seakan tubuh dan jiwa sedang diuji ketangguhannya. Gimana, Gang? Sesekali terdengar gemerisik dedaunan, Gila. disusul dengan hening panjang yang hanya diisi detak jantung dan desir angin malam. Langkah demi langkah, gelap tak terasa lagi menakutkan, justru menjadi sahabat yang menemani perjalanan menuju fajar. Nah itu Sindoro samping. Normal. Batu awas. Mas batu. Langkah demi langkah terus menanjak, hingga langit perlahan membuka tirainya. Dari ufuk timur, cahaya keemasan mulai menetes, mengusir sisa gelap yang masih bergelayut di lereng gunung. Sinar pertama itu merambat pelan, menyapu pucuk pepohonan, memantulkan kilau di dedaunan basah oleh embun. Tubuh yang letih seketika mendapat tenaga baru, seolah matahari menitipkan semangatnya pada setiap pendaki yang setia menapak. Kabut tipis terurai perlahan, digantikan panorama langit yang mulai berwarna jingga, merah muda dan emas. Lukisan alam yang hanya bisa dinikmati mereka yang berani mendaki ketinggian. Mendaki di bawah cahaya matahari yang baru lahir adalah anugerah. Ia mengejarkan bahwa setiap gelap pasti berakhir, dan setiap lelah selalu menuntun pada indahnya cahaya. Hamparan bunga edelweiss terbentang pakai karpet keabadian di pelukan gunung. Putih kekuningannya berkilau lembut.
Oh, gas ya. Ngambilnya di sini. Gimana? Iya, sini. Terjalnya jalan bukan penghalang, melainkan bagian dari perjalanan. Di puncak gunung, semua lelah akhirnya menemukan jawabannya. Nafas yang tersengal berubah menjadi helaan lega. Peluh yang menetes terasa menjadi persembahan terakhir bagi perjalanan panjang. Namun, puncak Sumbing hari ini tak sesuai dengan ekspektasi kami. Puncak sangat ramai oleh pendaki. Kami mengalah, mengambil tempat yang agak ke tepi untuk sekedar dapat menikmati puncak. Kami hanya duduk menatap Gunung Sindoro di antara mekarnya bunga edelweiss. Puncak gunung adalah tentang sabar, tentang tekad, tentang betapa kecilnya kita di hadapan semesta, namun juga betapa agungnya setiap langkah yang membawa kita bisa sampai di titik ini. Saat turun gunung adalah saat hati belajar melepaskan. Puncak telah ditaklukkan, panorama telah dipeluk mata, dan rasa syukur telah penuh memenuhi dada.
Kini langkah harus kembali menapaki jalan pulang, menyusuri jalur yang sama namun dengan rasa yang berbeda. Seperti kanvas kosong menunggu untuk dirias, mencari jejak langkahmu di tanah ini. Aku tahu dendam hati takkan pernah mati. Puncak gunung jadi saksi kesungguhan hati. Di setiap peluh dan lelah ini takkan ku sana kita akan bertemu lagi. Meski jalan panjang dan sulit untuk dilewati, dengan setia Yang di dalam, mengajari. ya. Kalau yang jauh kayak ruko loh Pak, mini ruko. Jadi di atas ada. Iya, ini sudah dari puncak ini masak lagi untuk persiapan turun. Dari Avan. Iya. Abah Ilham yang belinya, Abah Ilham. Langkah perlahan kembali menuruni jalur, meninggalkan tempat camp yang kini hanya menjadi siluet di belakang. Rasa letih masih melekat, namun hati terasa ringan. Seakan setiap pijakan adalah alunan syukur yang mengiringi perjalanan pulang. Hutan kembali menyambut dengan rimbun dan teduhnya. Suara burung bersaut-sautan dari kejauhan terdengar seperti lagu perpisahan. Jalan yang terjal saat naik kini berubah menjadi turunan panjang yang menguji lutut, namun juga memberi kesempatan untuk merenung bahwa setiap pendakian bukan hanya soal mencapai puncak, melainkan juga bagaimana kita pulang dengan selamat. Base camp terasa makin dekat, membawa bayangan aroma hangat kopi, tawarkan seperjalanan, dan istirahat yang telah lama dinanti. Ada lega yang mengalir, karena perjalanan berat telah dilalui, dan cerita indah siap dikenang. Ayo dong. Turun ke base camp bukan akhir, melainkan penutup manis dari sebuah kisah. Kisah tentang langkah, tentang kebersamaan, dan tentang bagaimana gunung selalu mengajarkan kerendahan hati. Berbisik canda di telinga, hembus angin siang penuh rasa, dan tari sulapa yang jadi petualang. Langit biru tampak riang-riang, hutan bisu gerak tanpa beban, daun-daun terbang tanpa alasan, burung-burung nyanyi simfonimu, kita berdansa di bawah rindu.